Kalau kurang 2 tahun monggo, ketika keduanya saling ridho, bapak ibu saling ridho. Ya udah, aku leren yo mas, nggak nyapeh lagi, nggak nyusui lagi. Ya udah, kalau suaminya ridho, istri ridho, ya udah. Biasanya ngono kuwi lek kesundulan. Nah, pengalaman. Biasanya kesundulan kan ngono Bu. Sing kakange sik nyusu urung 2 tahun, adike wis isi hamil, nah ibu era kuat, nah, itu jadi mesaknya Pak perjuangan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Fala junaha, mongko enggak ada dosa iku mujud. Wa in aratum lan lamun ngarepake sapa sira kabeh, kita pun iku ngomongi lil abai maring pira-pira bapak, antas tardiu yen to minta menyusui sapa sira kabeh auladakum untuk anak-anak sira kabeh marodia ing pira-pira wanita yang menyusui wairul walidati kang sakliyane ibuke. Ya fala junaha, maka tidak ada dosa iku maujud alaikum bagi kalian semua fihi terhadap antas tardi. Ida salam syaratnya ketika menyerahkan sapa sira kabeh ilaihina terhadap wanita yang menyusui tadi ma ing upah ataitum kang aweh sapa sira kabeh ai aratum tegese ngersakake sira kabeh itaahu ing aweh upah lahuna bagi ibu yang menyusui minal ujroti saking upah bil ma'rufi dengan kebaikan. Ini Bu pun yang bawa Quran coba lihat mulai ayat tadi ini, wa in aradtum antas tardiu auladakum fala junah alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ini ayat yang melatar belakangi tumbuhnya apa itu teori ijaroh. Nah ini yang punya BMT, yang punya ekonomi syariah. Ijaroh itu nyewa Pak, nyewa orang yaitu dibayar. Lah konsep ijaroh itu dalilnya ini pakai ini. Jadi begini, ini ayat ini kan menerangkan begitu, kalau suami istri sudah sepakat tidak istri tidak menyusui anaknya, disetujui suami, maka suami boleh menyewa. Nah ini ijaroh antas tardiu, untuk meminta wanita lain untuk menyusui. Langko terus bayar, syaratnya kan begitu tuh, idza salamtum ma ataitum, ketika kamu menyerahkan upah. Ini berarti praktek sewa. Nah itu, jadi kalau nanti dalam fikih ada keterangan bab ijaroh, bab sewa, itu dalilnya mana? Ya ini. Jadi urusan nyusu ternyata dalilnya. Nyusu. Nah, karena idza salamtum, ya ini yang menarik juga. Karena syaratnya idza salamtum itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya sudah. Jadi kamu kalau nyewa harus idza salamtum, sudah menyerahkan uangnya. Nah itu aturan adabnya ngono Pak. Jadi kalau nyewa orang itu harus bayar DP. Nah, DP kan bayar separuh, ini langsung cash. Ya itu adabnya. Kalau aturan harusnya begini, nah kalau wajibnya begini. Itu kan tadi hanya adab. Kalau harusnya begini. Kalau menyewa sesuatu yang disewa itu belum jelas, itu nanggung ya. Itu upahnya harus cash. Contohnya nyewa bis mau berangkat ziarah Wali Songo. Contohnya haji. Kita itu pas haji, kita kan nyewa pesawat Pak. Tapi kan pesawat yang kita tumpangi itu kan nggak jelas dari awal. Pokoknya yang penting tanggungan nih maskapai untuk mengantar kita ke Mekah. Tapi kan nggak jelas pesawat yang mana yang mau kita pakai. Lah karena ini namanya ijarah yang mau disewa nggak jelas, pesawatnya yang mau disewa nggak jelas, namanya ini ijarah dhimah. Ijarah yang hanya bersifat tanggungan, pokoknya tanggungan maskapai untuk mengantar. Yang seperti ini upahnya harus cash. Makanya orang haji itu makanya bayar lunas dulu sebelum berangkat. Nah itu memang sesuai syariat. Beda kalau ijarah ain. Ijarah ain itu yang disewa sudah jelas. Ini penghapus ini saya sewa. Lah berarti kan hanya ini, tidak ada yang lain. Kalau yang seperti ini upahnya boleh nanti. Yang penting disepakati dulu berapa ini saya nyewa ini 3 hari. Kalau 3 hari nyewanya sekian juta. Sekian jutanya harus jelas. Nah itu ya. Ya itu bab Pak.
bab ijarah. Bismillahirrahmanirrahim sampai pertengahan kemarin. Wa in aradtum lan lamun ngarepake sapa sira kabeh khitabun iku ngomongi lil abai maring pira-pira bapak ngarepake antas tardiu yen to nyusokake menyusukan nyusokake sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh marodia ing pira-pira wong kang nyusoni wairul walidati kang saliyane ibu fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh fihi ing dalem antas tardiu ida salam tun nalika masrahake sapa sira kabeh ilaihinna maring marodik ataitum kang paring sapa sira kabeh ai aradtum tegese ngarepake sira kabeh itaahu ing paring ma lagunna maring marodik minal ujrati saking upah bil ma'rufi kelawan bagus bil jamili tegese kelawan bagus katibin nafsi koyok baguse ati ridhone ati pun. Kemarin kita baru menerangkan dari ayat ini ya yang baru saya baca ini wa in aradtum antas tardimu auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau arti dasarnya begini, hai para bapak, jika kamu pengen anakmu kau susukan ke wanita lain maka enggak apa-apa, fala junaha alaikum, enggak apa-apa. Idza salamtum syaratnya kamu membayar upah ke perempuan yang menyusui anak. Dari ayat ini terus akhirnya istihad ulama begini. Berarti anak itu sejak kecil tanggungannya bapak, bukan tanggungannya ibu. Karena dalam ayat ini ternyata bapak kalau pengen anaknya disusukan ke wanita lain ternyata boleh, fala junaha alaihin, boleh. Berarti artinya ibunya lepas, nggak menyusui. Yang menyusui adalah perempuan lain, itu boleh. Dan itu nanti terus idza salamtum ma ataitum, ketika kamu menyerahkan upah. Nah itu. Jadi dari ayat ini satu itu ya istihad ulama. Berarti anak bayi itu tanggung jawabnya bapak. Lamun to ibu nyusoni itu bagian dari belas kasihannya seorang ibu ke anak. Tapi tanggung jawab nafkah tetap bapak. Satu itu. Terus yang kedua, ini kan tadi bahas menyusui.